Banjir dan saran. Banjir adalah di mana suatu daerah dalam keadaan tergenang oleh air dalam jumlah yang begitu besar. Sedangkan banjir bandang adalah banjir yang datang secara tiba-tiba yang disebabkan oleh karena tersumbatnya sungai maupun karena pengundulan hutan di sepanjang sungai sehingga merusak rumah-rumah penduduk maupun menimbulkan korban jiwa. Bencana banjir hampir setiap musim penghujan melanda Indonesia. Berdasarkan nilai kerugian dan frekuensi kejadian bencana banjir, terlihat adanya peningkatan yang cukup berarti. Kejadian bencana banjir tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor alam berupa curah hujan yang di atas normal, adanya pasang naik air laut. Di samping itu, faktor ulah manusia juga berperan penting seperti penggunaan lahan yang tidak tepat, seperti pemukiman di daerah bantaran sungai, di daerah resapan, pengundulan hutan, dan sebagainya. Lalu pembuangan sampah ke dalam sungai, pembangunan pemukiman di daerah dataran banjir, dan sebagainya. Kenali penyebab banjir. Yang pertama adalah karena curah hujan yang tinggi. Yang kedua, permukaan tanah lebih rendah dibandingkan muka air laut. Yang ketiga, terletak pada suatu cekungan yang dikelilingi perbukitan dengan pengaliran air kiuran sempit. Yang keempat, banyak pemukiman yang dibangun pada dataran sepanjang sungai. Yang kelima, aliran sungai tidak lancar akibat banyaknya sampah serta bangunan di pinggir sungai. Yang keenam, kurangnya tutupan lahan di daerah hulu sungai. Tindakan untuk mengurangi dampak banjir. Penataan daerah aliran sungai secara terpadu dan sesuai lahan. Yang kedua, pembangunan sistem pemantauan dan peringatan dini pada bagian sungai yang sering menimbulkan banjir. Yang ketiga, tidak membangun rumah dan pemukiman di bantaran sungai serta daerah banjir. Yang keempat, tidak membuang sampah ke dalam sungai dan mengadakan program penggerukan sungai. Yang kelima, pemasangan pompa untuk daerah yang lebih rendah dari permukaan laut. Yang keenam, program penghijauan daerah hulu sungai harus selalu dilaksanakan, serta mengurangi aktivitas di bagian sungai rawan banjir. Yang harus dilakukan sebelum banjir di tingkat warga. Yang pertama, bersama aparat terkait dan pengurus RT atau RW terdekat, bersihkan lingkungan sekitar Anda, terutama pada saluran air atau selokan dari tumbuhan sampah. Yang kedua, tentukan lokasi posko banjir yang tepat untuk mengungsi lengkap dengan fasilitas dapur umum dan MCK. Berikut pasokan air bersih melalui koordinasi dengan aparat terkait bersama pengurus RT atau RW di lingkungan Anda. Yang ketiga, bersama pengurus RT atau RW di lingkungan Anda, segera bentuk tim penanggulangan banjir di tingkat warga seperti pengangkatan penanggung jawab posko banjir. Yang keempat, koordinasikan melalui RT atau RW, Dewan Kelurahan setempat, dan LSM untuk pengadaan tali, tambang, perahu, dan pelampung guna evakuasi. Yang kelima, pastikan pula peralatan komunikasi telah siap pakai guna memudahkan mencari informasi, meminta bantuan, atau melakukan informasi. Untuk di tingkat keluarga, yang pertama, simak informasi terkini melalui TV, radio, atau peringatan tim warga tentang curah hujan dan posisi air pada pintu air. Yang kedua, siapkan bahan makanan mudah saji seperti mie instan, ikan asin, beras, makanan bayi, gula, teh, dan persediaan air bersih. Yang ketiga, siapkan obat-obatan darurat seperti Oralit, anti diare, anti influenza. Yang keempat, amankan dokumen penting seperti akte kelahiran, kartu keluarga, buku tabungan, sertifikat, dan benda-benda berharga dari jangkauan air dan tangan jahil. Yang harus dilakukan saat banjir. Pertama, matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Yang kedua, mengungsi ke daerah aman sedini mungkin saat genangan masih memungkinkan untuk seberangi. Yang ketiga, hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Segera mengamankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi.
Yang keempat, jika air terus meninggi, hubungi instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana seperti kantor kepala desa, lurah, ataupun camat. Yang harus dilakukan setelah banjir. Yang pertama, secepatnya membersihkan rumah di mana lantai pada umumnya tertutup lumpur dan gunakan antiseptik untuk membunuh kuman penyakit. Yang kedua, cari dan siapkan air bersih untuk menghindari terjangkitnya penyakit diare yang sering berjangkit setelah kejadian banjir. Yang ketiga, waspada terhadap kemungkinan binatang berbisa seperti ular dan lipan atau binatang penyebar penyakit seperti tikus, kecoa, lalat, dan nyamuk. Yang keempat, usahakan selalu waspada apabila kemungkinan terjadi banjir susulan. Apa saja yang menyebabkan terjadinya banjir? Banjir merupakan salah satu bencana yang kerap melanda saat musim penghujan tiba. Di wilayah Indonesia sering kali terjadi banjir. Banyak penyebab yang menimbulkan terjadinya banjir. Namun, masyarakat seringkali melupakan bahwa banjir bisa terjadi akibat hal sepele, namun berdampak luas. Banjir biasanya selalu melanda saat intensitas hujan tinggi, namun minimnya kesadaran masyarakat dan ketahuan perihal banjir seringkali banjir menimbulkan masalah. Seperti kurang sigapnya warga saat terjadi banjir. Oleh sebab itu, ada baiknya saat terjadi banjir, kita perlu evakuasi ke tempat aman. Hal tersebut untuk menghindari terjadinya banjir yang lebih besar. Ada beberapa penyebab yang dapat menimbulkan banjir, diantaranya: 1. Adanya penyumbatan. Penyumbatan aliran sungai atau selokan memicu terjadinya banjir, terutama masyarakat yang gemar sekali membuang sampah di sungai, sehingga waktu sampah yang menumpuk bisa mengakibatkan banjir. Yang kedua, intensitas hujannya tinggi. Intensitas hujan yang relatif tinggi dapat menyebabkan sungai tidak dapat menampung volume air yang dapat melampaui kapasitas. Yang ketiga, minimnya daerah resapan air. Banjir terjadi karena makin sedikitnya daerah resapan air. Saat ini, daerah serap justru banyak tertutup dengan aspal ataupun pembetonan sehingga air tidak dapat meresap ke dalam lapisan tanah. Yang keempat, penebangan pohon. Penebangan hutan bisa menyebabkan hutan menjadi gundul. Hal ini tentu akan berdampak terhadap lingkungan sehingga semakin berkurangnya pohon yang berguna untuk menyerap air. Terima kasih.